Jadi ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang memang isinya menyindir manusia yang senengannya tergesa-gesa. Sukanya ingin segera melihat hasil, tidak sabar mengikuti prosesnya. Seperti surat Al-Isra ayat 11, itu kan ada wa kanal insanu ajula. Jadi dan manusia itu punya sifat ajula. Ajula itu tergesa-gesa. Atau hadis yang populer sekali, teman-teman mestinya juga pernah mendengar hadis ini, at-ta'ani minallah wal ajalatu minasyaiton. Jadi ketenangan itu dari Allah dan ketergesaan itu dari setan. Jadi kalau ada orang terburu-buru, ingin segera tugasnya beres, ingin segera tanggung jawabnya selesai, itu namanya al-ajalah. Katanya Rasulullah itu sumbernya dari setan. Nah, kalau teman-teman sadar, waduh ini aku kok kemerungsung gini ya, kok kesusu tergesa-gesa gini ya, jangan-jangan dari setan. Ayo direm sedikit, biar setannya pergi. Tenang saja, hadapi persoalan, wujudkan cita-cita dengan mantap dan tenang. Makanya puncaknya kondisi jiwa atau state of soul itu sering disebut mutmainnah. Mutmainnah itu tenang, satu akar kata dengan ta'ani tadi. Jadi ketenangan. Jadi jiwa yang tenang ini nyambungnya dengan Allah. Tapi jiwa yang kesusu, terburu-buru dalam hal apapun, ini sumbernya dari syaitan. Jadi teman-teman melakukan tugas apapun, tugas agama, tugas budaya, tugas sosial, tugas keluarga, tugas individu, lakukan itu dengan tenang. Jangan kesusu, jangan terburu-buru. Segala sesuatu ada prosesnya, ada waktunya. Jadi agama memerintahkan kita untuk coba tenang. Jadi remnya itu sebenarnya kita sambungkan dengan Allah. Jangan lupa juga ketergesaan itu membuat kita kehilangan makna dan juga dangkal. Jadi kalau pengetahuan, citra, wawasan itu berubah terus-menerus dengan sangat cepat, kita terus tidak punya lagi kesempatan untuk refleksi, kontemplasi. Akhirnya terus kita terjun, pokoknya ikut saja. Karena kita ikut saja, ya sudah, kita ditelan akhirnya dengan informasi-informasi yang cepat itu. Hasilnya terus pengetahuan, wawasan yang kita miliki jadinya dangkal, hampa. Dangkal itu maksudnya ya mungkin hanya sekedar pemahaman di luarnya saja, atau pemahaman yang tidak mendalam, tidak ngerti konteksnya, mungkin hanya sekedar dihafalkan isinya saja, tidak ngerti situasi ini untuk apa, untuk kapan, dan lain sebagainya. Karena untuk bisa ngerti secara dalam ya butuh refleksi, kontemplasi. Ini yang hilang. Padahal ini kan kalau agama sering saya sebut selalu menyuruh kita muhasabah, introspeksi. Yang tadi pengetahuan masuk ke dalam diri saya ini relevan tidak untuk meningkatkan kualitas hidupku? Kalau tidak relevan ya sebaiknya tidak. Jadi jangan khawatir ketinggalan informasi. Tapi pertama-tama coba refleksi, informasi seperti ini itu loh, aku butuh apa enggak sih? Kalau aku butuh, memerlukannya, apa butuh segera? Atau harusnya aku ikuti pelan-pelan dari dasar, dari pengantar, kemudian baru lanjutannya? Atau cukup aku ngerti, aku jalankan saja? Ini perlu refleksi-refleksi. Tidak sekedar hanya diikuti begitu saja. Nah ini pentingnya. Karena kadang-kadang ketergesa-gesaan itu ya justru membuat kita lebih lama selesainya, atau seandainya selesai kualitasnya rendah. Saya ingat ada cerita dari tradisi Zen Buddhisme, itu ada cerita seorang anak muda ingin menguasai ilmu pedang. Jadi
dia ini terus mendatangi seorang guru yang ahli ilmu pedang. Datanglah dia ke guru itu, naik ke gunung tempat guru itu tinggal. Terus dia minta pada guru itu, wahai guru, tolong saya diajari ilmu pedang. Terus gurunya mengangguk, ya sudah, silahkan, mari kita belajar ilmu pedang. Terus anak muda ini tanya, kalau saya belajar dengan tekun, serius, pokoknya mengambil waktu sampai lembur, kira-kira berapa lama saya bisa menguasai ilmu pedang? Gurunya menjawab, ya sekitar 10 tahun lah. Wah, anak muda ini terus tanya lagi, wahai guru, ini ayah saya itu kan sudah tua, jadi saya harus juga menyisihkan waktu untuk merawat beliau. Kasihan kalau saya tinggal lama-lama sampai 10 tahun. Pokoknya saya janji lebih giat lagi berlatih, lemburnya saya tambah wis. Sampai berapa kira-kira? Gurunya terus jawab, wah kalau begitu ya engkau butuh waktu 20 tahun. Wah, tambah kaget ini, loh kok tambah lama? Katanya muridnya, guru, kok malah sekarang 20 tahun, tadi 10 tahun. Kalau gitu gini deh, saya melakukan apa saja wis. Mungkin tidak tidur, mungkin tidak makan, pokoknya biar saya bisa segera menguasai ilmu pedang ini. Kira-kira berapa lama waktu yang saya perlukan? Gurunya terus ketawa, terus bilang, yo kalau memang seperti itu, yo engkau akan memerlukan waktu 30 tahun, tambah lama lagi. Jadi ini mungkin ilustrasi ya, semakin tergesa-gesa, semakin ambisius, berarti semakin tidak tenang. Kalau semakin tidak tenang, semakin susah menginternalisasi ilmu. Jadi ini ilustrasi buat teman-teman, atau ya kalau dalam tradisi Islam bolehlah misalnya kisahnya dari Imam Hasan Al-Basri. Jadi satu ketika Imam Hasan Al-Basri ini cerita. Jadi beliau cerita ada seorang anak muda yang pamit pada seorang ulama, dia akan mengembara mencari ilmu. Maka dia minta nasihat pada ulama ini. Nah, ulama ini menasihati anak muda yang akan mengembara mencari ilmu ini, wahai anakku, ittaqillaha wasbir wala tastajil. Wahai anakku, kuncinya nanti engkau mencari ilmu, bertakwalah kepada Allah, sabarlah, dan jangan terburu-buru. Nah ini, dan ini nanti yang jadi sangunya, jadi bekalnya anak ini untuk belajar. Dengan bertakwa padanya, bersabar, kemudian tekun, tidak berburu-buru, insya Allah ridhonya Allah bisa jatuh pada kita. Nah ini wawasan-wawasan yang menurut saya penting untuk kita membuat rem dalam hidup kita, biar kecepatan hidup yang mempreser kita dari kiri kanan hari ini bisa kita kendalikan. Bukan berarti terus kita jadi males-malesan, apalagi terus tidak mau melakukan apa-apa, tapi lakukan segalanya efektif, oke, tapi jangan ceroboh, jangan sembrono, tetap hati-hati. Karena kadang-kadang seperti saya bilang tadi, kita kehilangan hikmah, manfaat, kita kemasukan yang tidak penting, yang sia-sia ketika kita tidak hati-hati.